kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek yang diwajibkan dalam mengikuti mata kuliah Pendidikan Kepalamerahan. Video ini berjudul Kesiapsiagaan Bencana. Diangkatnya topik pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya kesiapsiagaan bencana, agar masyarakat mampu melakukan evakuasi mandiri dan meminimalisir jatuhnya korban. Sebab, seperti yang kita ketahui beberapa bulan belakangan ini, sering terjadinya bencana banjir. Salah satunya di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan yang pada awal Desember kemarin terkena musibah banjir. Untuk itu, pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana perlu ditingkatkan dengan cara sosialisasi melalui YouTube dengan media video pembelajaran. Nah, untuk pemaparan selanjutnya, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Video yang berjudul Kesiapsiagaan Bencana ini terdiri dari beberapa pokok pembahasan, yaitu pengertian bencana, pengelolaan bencana, pengertian kesiapsiagaan bencana, tahap kesiapsiagaan bencana, dan yang terakhir adalah panduan kesiapsiagaan bencana banjir. Mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kemudian, materi yang kedua adalah pengelolaan bencana. Ada 5 model pengelolaan bencana, yaitu yang pertama, Disaster Management Continuum Model, yang merupakan model yang paling populer karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga lebih mudah diimplementasikan. Tahap-tahap manajemen itu adalah emergensi, bantuan, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Materi yang kedua adalah Pre-During Post-Disaster Model, yang mana model pengelolaan bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu sebelum bencana terjadi, selama bencana terjadi, dan setelah terjadinya bencana. Yang ketiga, Contract Expense Model. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada pengelolaan bencana semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Yang keempat adalah The Crunch and Release Model, yaitu model pengelolaan yang menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan, maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski bahaya tetap terjadi. Yang terakhir adalah Disaster Risk Reduction Framework, yang merupakan model pengelolaan bencana yang menekankan pada upaya pengelolaan bencana pada identifikasi resiko bencana, baik dalam bentuk kerentanan maupun bahaya, dan mengembangkan kapasitas untuk mengurangi resiko bencana. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah pengertian kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan merupakan bentuk latihan koordinasi, komunikasi, dan evakuasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dan masyarakat umum. Situasi bencana sesungguhnya disimulasikan oleh seluruh pihak yang terlibat menggunakan skenario bencana yang dibuat mendekati atau sesuai. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Materi yang keempat yaitu tahapan kesiapsiagaan bencana. Ada 3 tahapan kesiapsiagaan bencana, yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini merupakan tahap awal dalam suatu proses manajemen kesiapsiagaan, yang mana terlebih dahulu harus membentuk tim perencana yang terdiri dari pengarah, penanggung jawab, dan bidang perencanaan atau pengendali. Yang kedua adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, hal utama yang harus dilakukan adalah memberi pengarahan, memberikan poster, leaflet atau surat edaran, menyiapkan gedung dan beberapa peralatan pendukung, memasang peta lokasi dan jalur evakuasi di tempat umum yang mudah dilihat oleh semua orang. Yang terakhir adalah tahap pelaksanaan.
Hal yang perlu diperhatikan saat latihan kesiapsiagaan berlangsung adalah mengetahui tanda peringatan. Tanda peringatan ini berupa tanda dimulainya latihan, tanda evakuasi, dan tanda latihan berakhir. Yang kedua adalah reaksi terhadap peringatan. Latihan ini ditujukan untuk menguji reaksi peserta latih dan prosedur yang ditetapkan. Yang ketiga adalah dokumentasi. Materi terakhir adalah panduan kesiapsiagaan bencana banjir. Panduan kesiapsiagaan bencana banjir ini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sebelum terjadinya banjir. Hal yang perlu dilakukan adalah tentukan peran dan tugas keluarga, pastikan keluarga mengetahui tempat evakuasi akhir, pastikan gas, instalasi listrik, dan dokumen penting dalam kondisi aman, pastikan rencana keluarga ketika terjadi banjir atau menentukan titik kumpul, siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau. Siapkan keluarga untuk menghadapi evakuasi mandiri. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah dalam keadaan kosong, membuat peringatan dini banjir, memperhatikan keluarga yang sakit, memeriksa saluran pembuangan air, menyimak informasi melalui aplikasi perkiraan banjir, cuaca, dan status peringatan dini. Dan yang terakhir adalah memeriksa dan memberikan tanda pada tempat yang berpotensi membahayakan saat terjadinya banjir. Kedua, saat terjadi banjir, hal yang perlu dilakukan adalah menerima pengumuman dan pengarahan dari RT, RW, dan petugas tempat untuk melakukan kegiatan evakuasi mandiri. Yang kedua, menyiapkan obat-obatan dan dokumen penting yang mudah dibawa. Ketiga, memindahkan barang elektronik. Keempat, memutuskan aliran listrik. Kelima, mengawasi anak-anak jangan bermain air banjir. Keenam, membawa tas siaga bencana. Dan yang terakhir adalah membawa keluarga dan anggota keluarga yang rentan ke tempat khusus yang aman. Nah, kemudian sesudah banjir, hal yang perlu dilakukan adalah memastikan anggota keluarga dan barang yang diungsikan lengkap, mendengarkan arahan lanjutan dari RT, RW, dan petugas terkait, jangan kembali ke rumah sebelum diperbolehkan dan dinyatakan aman, memeriksa rumah, jangan langsung masuk ke dalam rumah yang masih digenangi air, membersihkan perabotan atau pakaian yang terkena banjir, membersihkan rumah, mengevaluasi rencana kesiapsiagaan keluarga, dan membersihkan sumber air. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Follow me on Instagram, Twitter, and Facebook. See you on the next video.